Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai usaha apa saja ataupun usaha yang bagaimana yang itu sehat dibiayai oleh perbankan, baik itu merupakan pinjaman kredit usaha rakyat ataupun pinjaman dengan bunga reguler, di mana ini nantinya saya akan kaitkan dengan mengantisipasi ataupun dampaknya jika usaha itu belum sehat, dampaknya pada kredit macet pada suatu hari nantinya, ataupun usaha tersebut mengalami gagal bayar pada saat pinjam ke perbankan. Khususnya lagi dalam hal ini mungkin bisa untuk pinjaman kur ataupun pinjaman reguler ataupun dengan bunga biasa. Yang pada intinya sebenarnya usaha yang kemudian itu layak ataupun sehat dibiayai oleh perbankan adalah usaha-usaha yang dimana kalau ini penilaian bank sebetulnya apakah usaha tersebut ataupun pengajuan dari nasabah tersebut akan di-ACC atau tidak, yang paling sakral adalah bagaimana kemudian omsetnya seperti itu. Nah, dari omset tersebut dianalisa seperti apa, berapa pendapatan bersihnya setiap bulan, kemudian berapa kebutuhan biaya hidup dari pemohon pinjaman tersebut, yang juga apakah pemohon kredit tersebut mempunyai kredit ataupun mempunyai cicilan di bank lain selain yang mau diajukan di bank ini, seperti itu. Nah, pada saat itu sudah bisa dinilai, yaitu ada namanya DSR. Pada saat DSR-nya itu masih di angka 30 ke atas, itu 90% akan di-ACC oleh perbankan. Dan pengalaman saya pada saat DSR itu memang real ataupun pendapatannya dibagi ataupun dikurangi kebutuhan keluarga, biaya hidup keluarga, anak sekolah, makan, dan lain-lain, ataupun operasional usahanya, dan bahkan sudah dipotong, mungkin kalau ada cicilan lain sudah dipotong semuanya, dan ketemunya DSR itu di angka 30%-an, bahkan 35%, itu 90% akan disetujui oleh perbankan. Dan perbankan tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan pengajuan kreditnya, teman-teman. Dengan catatan ini sudah melalui BECK-nya bagus, kemudian dengan jaminannya juga masuk, seperti itu. Ini saya mau menganalisa ataupun membocorkan sebetulnya perbankan itu mengasisi nasabah itu seperti apa sih, usaha yang seperti apa, nasabah yang seperti apa, ataupun mungkin jaminan yang seperti apa. Ketiganya ini sangat bereratan ataupun ya harus semuanya sama-sama masuk, seperti itu. Meskipun mungkin DSR-nya masuk tapi jaminannya tidak masuk, ya tidak akan mungkin disetujui oleh perbankan. Kenapa? Karena biasanya rata-rata perbankan itu untuk apakah kemudian nasabah ini bakalan di-ACC sesuai dengan permohonannya, biasanya dilihat dengan jaminannya. Berapa nilainya? Kurang lebih jaminannya itu, misalkan permohonannya itu 100 juta, maka nilai aset ataupun jaminannya itu misalkan rumah, ya harus rumahnya minimal sekurang-kurangnya itu 130 sampai 150 juta harga jaminannya, seperti itu. Biasanya 90% akan disetujui permohonan pinjaman kreditnya, teman-teman. Nah, yang tak kalah penting selain jaminan itu juga maju,
masuk ataupun nilai jaminannya itu anggaplah 130% dari 120% dari permohonannya. Yang tak kalah penting adalah perputaran usahanya itu sendiri. Kenapa perputaran ini sangat penting setelah jaminan? Karena perbankan itu menganalisanya pada kegiatan usahanya. Kenapa? Karena dari usahanya tersebutlah yang bakalan membayar angsuran, baik angsuran bunga, baik angsuran pokok setiap yang kemudian menjadi sebuah cicilan setiap bulannya. Nah, dari situ kemudian nanti secara teori seperti itu akan membayar pinjamannya seperti itu. Nah, usaha seperti apa? Saya contohkan sekarang. Misalkan toko sembako, toko peralatan baik kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan dapur, toko sembako lah seperti itu. Jual gula, jual beras, jual minyak, terus jual kebutuhan peralatan rumah tangga dan mungkin LPG ataupun dan intinya sembako seperti itu. Katakanlah sebenarnya nasabah ini mau pengajuan 100 juta dengan jaminan rumahnya. Aset rumahnya mungkin dinilai hampir 300 ataupun 400 juta. Nah, setelah ini yang kemudian dianalisa oleh perbankan adalah usahanya ini. Kebetulan mungkin usahanya saya contohkan toko sembako di mana dengan omsetnya itu hampir sekitar katakanlah setiap bulannya, setiap harinya itu omset kotornya itu di angka 5 juta seperti itu. Nah, untuk bersihnya dari 5 juta ini berapa? Karena kalau setahu saya untuk toko sembako itu keuntungan bersihnya itu hanya maksimal itu katakanlah 10% seperti itu. Beras itu kulanya berapa hanya dijual berapa, kemudian juga minyak kulanya berapa hanya dijual berapa. Rata-rata yang saya temui itu di angka 10% rata-rata. Meskipun memang ada produk-produk yang memang keuntungannya itu bisa sampai 20%, tapi saya anggap katakanlah 10%. Maka kalau memang omsetnya setiap hari tidak pernah turun rata-rata bahkan naik seperti itu, tapi rata-rata kan setiap hari omsetnya itu 5 juta dengan keuntungan bersih itu sekitar 10%, maka dari 5 juta yang bisa disisihkan itu 10% berarti sekitar 500.000. 500.000 ya. Jadi sisanya itu biasanya 90%. 4.500.000-nya itu murni untuk yang usaha sembako, murni untuk kulak kembali, kulak dagangan lagi, contohnya mungkin rokok ataupun beras dan lain, intinya setiap hari itu kulaan seperti, atau mungkin ada sales seperti. Maka sekitar 90% yang setiap harinya itu bakalan untuk kulaan kembali, dan yang 10%-nya ini yang kemudian disisihkan untuk pendapatan seperti itu, meskipun masih belum bersih pendapatannya. Katakanlah kalau 500 setiap hari, maka setiap bulan itu kurang lebihnya di angka 15 juta seperti itu. Nah, di angka 15 juta ini dipotong apa aja? Katakanlah untuk operasional, untuk biaya listrik katakanlah 1 juta. Terus kemudian dari, coba saya tulis ya, katakanlah dari 500 bersih, 500 kemudian dipotong 1 juta, ketemunya 15 juta, dipotong operasional sebesar 1 juta setiap bulan untuk beban listrik 1 juta, kemudian ditambah apa lagi, Be? Mungkin ada biaya
apa namanya, sampah dan lain, katakanlah 50.000 seperti itu. 1 juta tambah 50.000 tambah apa lagi? Misalkan toko sembako tersebut bukan tempat sendiri, katakanlah yang ini adalah pinjam, maka harus sisakan misalkan kontrak seperti itu. 1 tahunnya itu ketemunya hampir 12 juta, katakanlah seperti itu. Maka setiap bulan itu kita wajib menyisihkan sebesar 1 juta, karena kan 12 juta dibagi 12 bulan, ketemunya setiap bulan itu 1 juta. Dan kemudian beban apa lagi? Katakanlah ada 2 karyawan yang membantu untuk keberlangsungan usahanya Bapak Ibu. Katakanlah digajinya itu di angka 2 juta setiap karyawan, atau mungkin paling kecil itu 1.500.000 kali 2 sebesar 3 juta. Maka dari pendapatan yang 15 juta tadi dikurangi 1 juta untuk kontrakan, dikurangi 50.000 untuk biaya apa namanya, sampah seperti itu, kemudian untuk 1 juta lagi ini biaya sewa, dan 3 jutanya ini biaya beban gaji, maka total pengeluaran yang pasti untuk operasional sebesar 4 juta, 5 juta, 4, 3 tambah 2 juta, 5 juta 50.000. Maka dari 10 juta itu sudah, dari 15 juta dikurangi beban ini ketemunya 10 juta dikurangi 5 juta 50.000 berarti 9.950.000. Nah, kemudian apakah ini sudah bersih? Tentunya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena oke lah, karyawan kita sudah bayar, namun juga ada kewajiban lain kan. Nah, kita total karena usahanya hanya toko sembako, kebutuhan untuk keluarga itu berapa? Katakanlah mempunyai anak 1 yang sedang sekolah, yang masih SD, katakanlah seperti itu. Nah, untuk biaya kebutuhan keluarga itu berapa? Untuk makan berapa? Untuk anak sekolah berapa? Katakanlah ketemunya untuk biaya rumah itu sekitar hampir 3 juta seperti itu. Untuk biaya makan ini ya. Dikurangi 3 juta, yang kemudian ditambah lagi untuk SPP anak, mungkin setiap bulannya itu di 500.000 lah. 500.000 ini bakalan dirinci ataupun dianalisa oleh perbankan, meskipun mungkin tidak tanya atau apa seperti itu. Biasanya ini juga masuk pada tahap menganalisa apakah usaha ini memang layak dibiayai 100 juta seperti itu. Maka jika memang kebutuhannya setiap bulan 3 juta untuk makan, kemudian 500.000 untuk biaya apa namanya, anak, kemudian anggarkan untuk bensin wirawiri baik ke perusahaan ataupun operasional di rumah sebesar katakanlah 1 juta. Terus katakanlah untuk cicilan RT, sumbangan RT itu sebesar 100.000 setiap bulan, yang mungkin juga karena ada cicilan mobil, katakanlah seperti itu, sebesar katakanlah ada cicilan mobil sebesar 2 juta, maka dari 9.950.000 ini masih dikurangi apa aja? Untuk 3 juta biaya rumah, 500 biaya SPP anak, kemudian yang 1 juta biaya bensin, 100.000 ini untuk cicilan untuk sumbangan RT, yang kemudian untuk 2 juta ini cicilan mobil, katakanlah seperti itu. Nah, ketemulah 3 juta tambah 1 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta 600, 6 juta, 9 juta 950 dikurangi 6 juta
6 juta, 1, 2 juta, 1 juta, 3, 6 juta 600. Maka sisanya adalah 3 juta 350.000. Nah, kemudian ini yang dinamakan bersih ini, teman-teman. Bukan yang 15 juta itu kan masih banyak ya. Kalau ngomong banyak pendapatan, tapi pengeluarannya apa aja seperti itu. Maka ini yang bakalan menentukan apakah pengajuan itu bakalan di ACC atau tidak. Kemudian ketemulah 3.350.000 nih angsurannya. Sementara mau pengajuan pinjaman 100 juta untuk modal kerja, katakanlah untuk mungkin nambah stok dan lain, intinya buat modal kerjanya. Dengan pinjaman 100 juta durasi ataupun dengan cicilan kurang lebihnya itu 5 tahun atau bahkan 4 tahun seperti itu. Kurang lebihnya kalau untuk saya contohkan untuk pinjaman KUR itu sekitar, kalau pinjaman 100 juta 4 tahun itu sekitar 2 juta, angsurannya 2.400.000-an lebih seperti itu. Maka dari setelah dipotong biaya operasional itu tadi dan ketemunya ada tabungan sebesar 3.350.000 setiap bulan. Seperti itu yang mungkin bisa dianggarkan untuk menyicil. Nah, dengan pinjaman 100 juta dan cicilannya 2 juta 200, katakanlah 2.300.000, maka ini 90% pengajuannya di ACC, teman-teman. Kenapa? Karena setelah dipotong apapun ini masih ada sisa. Kalaupun ngepreskun biasanya kalau saya ngepres katakanlah sisanya 3.350.000 setelah dipotong dan lain-lain. Untuk angsurannya itu sebesar 3 juta, masih ada 2 juta. Itu kemungkinan besar masih bakalan diasihi sama pihak perbankan. Nah, ini penting untuk kemudian teman-teman itu perhatikan, karena kalau ini tidak diperhatikan, biaya operasional dari usahanya itu tidak diperhatikan, kemudian untuk biaya hidup ataupun cicilan lain kemudian tidak dihitungkan semuanya, hanya saya mempunyai pendapatan 15 juta nih setiap bulan, bisalah untuk pinjam 100 juta ya. Dianalisa dulu pengeluarannya seperti apa. Jangan-jangan pengeluarannya itu bahkan ngepres ataupun lebih besar dibandingkan pendapatannya itu. Maka kalau pendapatannya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, ini kemungkinan besar sama perbankan bakalan di ACC. Dan setahu saya, jika nasabah tersebut sudah bisa menghitung seperti ini, kemungkinan besar untuk kredit macet nantinya itu diminimalisir dan kemungkinan besar itu bisa dilalui dan bahkan tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, ada banyak yang nasabah mengalami kredit macet karena memang sedari awal menghitungnya itu mungkin pas ataupun bahkan minus seperti itu, yang mempunyai cicilan 3 juta di perbankan sementara pendapatannya ya memang hanya 3 juta atau bahkan hanya 4 juta. Nah, apakah kemudian ini sehat? Ini bakalan mungkin kalau di tahun-tahun pertama masih bisa mengusahakan untuk mengangsur. Tapi dirasanya pada saat setelah 1 tahun kan di atasnya 6 bulan seperti itu sudah mulai kerasa, di mana untuk kebutuhan keluarga juga nggak cukup, belum cicilan seperti. Nah, hal ini yang kemudian rata-rata yang mengakibatkan sebuah kredit itu bakalan terjadi macet seperti itu. Nah, memang ngomongin kredit macet itu tidak melulu persoalan salah perhitungan soal DSR, melainkan ya pada saat
ada corona, ada kejadian tidak terduga, itu mungkin memang tidak bisa diatur seperti itu. Namun secara garis besar pada saat tidak ada kejadian contohnya corona dan lain sebagainya, itu kurang lebihnya ngitungnya, kalau teman-teman ngitungnya seperti ini, 90% pengajuannya bakalan di ACC dan 90% kreditnya itu bakalan lancar seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya sharing sebagai mantan karyawan perbankan dulu, dan harapannya itu mudah-mudahan mungkin yang nonton pada video kali ini adalah orang baru ataupun bahkan keluarga baru yang mau masuk ke perbankan ataupun mencari informasi tentang perbankan terkait apakah usaha itu layak dibayar oleh perbankan sehingga kemudian tidak berakibat pada kredit macet. Mudah-mudahan informasi ini memberikan bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang mengalami mungkin kredit macet dengan banyak versi usaha yang bangkrut ataupun seperti apa seperti itu, tetap yakin teman-teman, tetap fokus pada apa yang kemudian bisa mendapatkan income ataupun mendapatkan keuntungan. Jangan fokus pada soal kredit macetnya itu seperti itu. Fokus pada pekerjaannya. Kalau memang membutuhkan harus bekerja lain, ya gimana tidak. Harus fokus pada pekerjaannya, penuhi kebutuhan. Jika memang ada lebihnya, insya Allah nanti bakalan ada sisa untuk mengangsur kembali ataupun bahkan mungkin pelunasan seperti itu untuk kredit macetnya. Memang kalau ngomong hanya gampang, tapi percayalah teman-teman, saya juga merasakan apa yang teman-teman rasakan karena saya juga punya pinjaman di perbankan. Saya tidak tutup-tutupi ya. Saya lagi berjuang juga untuk agar bisa lancar bahkan lunas seperti itu. Sekian sharing pada video kali ini, mudah-mudahan sekali lagi memberikan informasi yang bermanfaat khususnya calon debitur baru, dan semoga diberikan kesehatan, segala niat baiknya usahanya diberikan kelancaran dan agar usahanya bisa berkembang, yang mungkin mengalami kredit macet agar bisa bisa membayar bahkan bisa melunasi. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya.